Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, masih dalam keadaan iman dan Islam, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, insyaallah masuk ayat 117. Dengan harapan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu agama kita, tambahnya pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berjalannya waktu, ternyata kita sudah melewati nisfu Sya'ban. Ini pertanda bulan Ramadan sudah sangat dekat kepada kita. Ya, oleh karena itu mari betul-betul kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan yang suci, yang mulia, yang penuh berkah ini dengan kesiapan mental, ya, kesiapan rohani kita siapkan untuk siap melakukan memperbanyak amal soleh dan beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 117. Iyad'una, tidaklah mereka menyembah min dunihi, dari selain Allah, orang-orang kafir maksudnya. Tidaklah orang-orang kafir itu menyembah dari selain Allah illa inathan, kecuali patung-patung atau benda-benda yang lemah, tidak mempunyai daya apa-apa. Wa iyad'una, tidaklah mereka orang-orang kafir itu menyembah illa syaitonan, kecuali kepada setan maridan yang terkutuk atau durhaka. Jadi tidaklah orang yang menyembah kepada selain Allah itu kecuali menyembah benda-benda, patung-patung yang lemah, tidak berdaya. Dan tidaklah mereka menyembah pada selain Allah itu kecuali mereka menyembah kepada setan-setan yang durhaka kepada Allah. La'anahullah, Allah melaknatnya. Ya, Allah telah melaknatnya, setan. Wa qala, dan setan berkata,
La attakhidanna, sungguh aku akan mengambil min ibadika, dari hamba-hambamu, nasiban, bagian mafrudun, yang ditentukan. Bagian yang ditentukan maksudnya bagian yang ditentukan oleh Allah untuk mengikuti ajakan setan. Jari setan, aku akan mengambil bagianku dari hamba-hambamu yang memang sudah engkau tentukan mereka itu ikut aku. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian yang ikut ini. Ya, amin Allahumma. Nah, kalau bagian yang mengikuti tipu daya setan, ya jelas sekarang nggak akan ada di masjid ini. Kan begitu, ya? Nah, kalau sekarang panjenengan semua masuk ke rumah Allah dan mengkaji ayat-ayat Allah, ini berarti bukan bagian dari orang-orang yang mengikuti tipu daya setan. Mudah-mudahan Allah terus memperkuat iman dan ketakwaan kita kepadanya. Gitu, wala udillannahum, ini semboyannya setan semuanya ini. Wala udillannahum, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka dari hamba-hambamu. Semboyannya setan. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka dari setan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintah mereka untuk memotong telinga-telinga hewan ternak. Fala yubatikunna, maka betul-betul mereka akan memotong adanal an'ami, telinga-telinga binatang ternak. Nanti saya jelaskan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintahkan dia untuk merubah ciptaan Allah. Fala yughayyiruna, maka betul-betul mereka merubah khalqallahi, ciptaan Allah. Waman, dan barang siapa yang yatakhidi, yang menjadikan asyaitona, setan, waliyan, sebagai pelindung, min dunillahi, dari selain Allah, faqad khusira, maka betul-betul dia akan mengalami kerugian, khusranan, dengan kerugian mubinan yang sangat nyata. Semboyane setan tatkala dulu ya dikutuk oleh Allah di surga gara-gara punya sifat sombong kepada Allah untuk menolak perintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu diperintahkan, ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di surga, dan pada waktu itu yang namanya iblis dan setan itu juga sama-sama di surga. Di situ ada malaikat, ada iblis, dan Adam sebagai makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Nah, setelah Adam diciptakan oleh Allah dengan segala kekuasaan Allah, lalu Allah perintahkan kepada para malaikat dan seluruh penghuni surga yang ada di situ, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika aku perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maksudnya sujud di situ bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Fasajadu, malaikat semuanya bersujud memberikan penghormatan, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud atas perintah Allah kepada Adam? Aba, dia membangkang, wastakbaro, dan dia sombong. Sejak itu wakana minal kafirin, dan iblis sudah dicap oleh Allah termasuk orang-orang yang kafir. Di dalam surat yang lain disebutkan, kenapa engkau tidak memenuhi perintahku untuk sujud kepada Adam? Nah, jarene iblis ngomong, ana khairun minhu,
saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik daripada dia. Ngapain saya sujud? Ngoten ya Pak iblis. Atas kesombongan itulah iblis yang asalnya di surga diusir oleh Allah. Ya, faqalah itu maka turunlah kalian ba'dukum li ba'din adun. Ternyata sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling bermusuhan. Diusir dari surga. Iblis saya wis mlebu swarga, wis ngrasakno swarga bertahun-tahun, gara-gara satu perintah Allah tidak dikerjakan dan sifat sombongnya keluar, diusir oleh Allah, keluar dari surga. Awak dhewe malah kurang tahu mlebu swarga blas. Apa sing kate disombongno? Kan begitu nggih? Nah, inilah karena kesombongan iblis itulah diusir oleh Allah. Nah, setelah itu di dalam surat yang lain ketika iblis divonis oleh Allah wa kana minal kafirin, dikutuk oleh Allah, kamu dan anak turunmu termasuk orang-orang yang kafir dan akan aku laknat dan akan aku masukkan neraka. Nah, iblis diancam ngoten niku ya nggih mboten kok sedih ngono mboten. Malah naik banding. Ya. Enggak apa-apa ya Allah. Aku engkau vonis orang kafir termasuk orang kafir dan engkau akan masukkan neraka. Tapi izinkan aku ya Allah. Berilah aku umur sampai datangnya hari kiamat. Aku akan goda sebagian dari hamba-hambamu, akan aku ajak mereka, akan aku pengaruhi mereka sehingga mereka sama-sama sesat dengan aku, biar aku nanti di neraka banyak teman dari hamba-hambamu. Itu sembunyiane iblis. Ya, makanya iblis sembunyiane ngeten, wala udillannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Artinya apa? Angan-angan kosong yang dibangkitkan oleh iblis. Bagi para penjudi dibisikkan di situ, ngapain kamu harus kerja? Apa itu susah payah? Judi saja. Satu kali kalau kamu menang, kamu akan menjadi konglomerat. Sehingga terus dia main judi. Bagi para pemabuk dan peminum khamr akan dibangkitkan angan-angan kosong mereka. Lanjutkan minum minuman keras. Kalau kamu ingin tenang hidupmu, ingin bahagia, ingin bisa nge-fly, kan begitu kan? Terus bagi orang yang gila kehormatan, gila jabatan, akan dibangkitkan angan-angan untuk menumpuk-numpuk harta dari jabatannya itu. Bagaimana orang itu bisa sesat tertipu dengan dunia, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, sehingga menghalalkan segala cara. Itulah caranya iblis untuk menggoda kepada manusia. Kesenangannya apa dia? Nah, kalau kesenangannya harta, akan diberikan umpan-umpan yang menghasilkan harta. Kalau dia kesenangannya itu adalah bermain perempuan, akan digoda lewat itu. Jadi iblis itu paham betul akan kesenangan orang-orang yang akan ditipunya. Itu begitu. Dibangkitkan angan-angan kosong mereka, sehingga dengan kedudukan jabatannya itu dikira bisa membahagiakannya. Ternyata pada akhirnya justru akan menyengsarakannya. Itulah iblis. Wala amurannahum falayubattikuna adzanal an'am, dan aku perintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga binatang. Jadi begini, sebenarnya praktek dan tradisi yang ada di jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu adalah dulu sudah ada. Gitu. Contoh misalnya
kurban. Kurban itu kan mulai ada sejak zaman Nabi Ibrahim kan, turun kepada Nabi Ismail kan begitu. Nah, dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad ini masa fatrah, tidak ada nabi. Sehingga mereka dulu ketika zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka sudah kenal dengan kurban. Lalu karena penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh mereka, akhirnya kurban yang asalnya itu dipersembahkan untuk pendekatan diri kepada Allah, lalu kurban itu diperuntukkan kepada berhala-berhala yang mereka buat. Binatang yang sudah dipersembahkan, dikorbankan untuk berhala-berhalanya ditandai. Tandanya apa? Kupingnya dirobek, ada yang dipotong separuh. Kalau binatang yang sudah telinganya dipotong atau dirobek, oh berarti binatang itu sudah dipersembahkan untuk berhala. Dibebaskan binatang itu, Pak. Nggak diberi tampar, nggak diberi apa, dibiarkan keliaran dan tidak boleh mengganggunya karena ini sudah menjadi hak berhala yang mereka sembah itu. Nah, seperti itu, Pak. Maka di situ ada kalimat fala yubatikunna adzanal an'am, maka aku perintahkan mereka supaya memotong telinga-telinga hewan-hewan mereka yang dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Nah, padahal itu adalah diharamkan oleh Allah. Loh kan menyiksa binatang itu. Loh kupingnya dirobek ya, Pak. Kupingnya dibolongi. Jadi kanggo tondo bahwa itu sudah dipersembahkan untuk berhala. Gak boleh diganggu, gak boleh dipakai untuk kerja. Nah, seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti yang keliru seperti itu dia bisikkan terus oleh setan itu, Pak. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu justru dibisikkan, membuat aturan-aturan baru yang tidak sesuai dengan syariat yang diterima kepada para pendahulu-pendahulu. Wala amurannahum, dan sungguh aku perintahkan mereka untuk merubah ciptaan-ciptaan Allah, fala yughayyirunna khalqallah, maka betul-betul mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah. Di kitab tafsir yang saya baca, di situ dicontohkan seperti dulu itu ada orang laki-laki yang diambil untuk ditugaskan untuk menjaga istri-istri raja, pokoknya orang yang berkuasa di situ, atau menjaga budak-budak perempuan. Tapi sebelum ditugaskan itu mereka dikebiri dulu, Pak, biar tidak ada syahwatnya, sadisnya sampai seperti itu, Pak. Contohnya seperti itu. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Nah, ya termasuk orang-orang yang sudah di dunia selebritis sama gimana gitu. Jadi irung sing gak sepiro bangir terus dioperasi. Nah, berarti kan merubah ciptaan Allah, tidak mensyukuri ciptaan Allah itu. Kan gitu kan. Nah, kecuali dia ngoperasi hidungnya tadi itu, kecuali ada gangguan di situ, Pak. Ada gangguan di situ. Jadi kalau tidak ada gangguan apa-apa terus dirubah, ini termasuk merubah ciptaan Allah. Penafsiran yang kedua, merubah ciptaan Allah itu termasuk merubah apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam agama Allah. Termasuk yang halal diharamkan, itu berarti merubah ciptaan Allah, tatanan Allah yang sudah ada di dalam agama itu. Maka zaman sekarang ini kan banyak orang-orang beroperasi seperti itu. Jadi saat ini wis operasi kuwake, Pak, supaya pipi gak kendor, ditarik benang rene, kan begitu, Pak ya. Terus jangkute sing kurang lancip dilancipno. Jadi bener-bener zaman terakhir,
zaman akhir, fala yughayyirunna khalqallah. Maka itulah bisikan-bisikan setan kepada manusia. Wa may yattakhidhish syaiton, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia akan mengalami kerugian yang nyata. Ya. Kapan kerugian itu dapat dirasakan oleh mereka? Manakala mereka sudah dipanggil menghadap Allah, ternyata apa yang dia lakukan selama hidup di dunia ternyata tidak ada yang menguntungkan, semuanya adalah merugikan. Dilanjut nomane, ya'iduhum, setan menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu, dan tidaklah setan itu menjanjikan illa ghururon, kecuali tipuan belaka. Ya, kecuali tipuan belaka. Orang ditipu minum-minuman keras, dengan minuman keras itu iso ngefly, iso menghayal dan lain sebagainya. Tapi ternyata minum-minuman keras itu merusak organ tubuh. Pemberian dari Allah ini bisa merusak kesehatan akal kita. Ya, ternyata tipuan belaka itu, apa yang dijadikan setan untuk menipu manusia itu adalah bukan sesungguhnya, tapi tipuan-tipuan belaka pada akhirnya. Ulaika, mereka itu ma'wahum, tempat mereka jahannam, neraka jahannam, wala yajiduna, dan tidaklah mereka mendapati anha, dari tipuan-tipuan setan itu, makhison, tempat berlari. Tidak akan ada tempat berlari dari semua itu. Kalau sudah dipanggil menghadap Allah, ya sudah, tidak bisa lari dari kenyataan itu. Itulah tipu daya setan. Orang-orang yang mau berinfak dibisikkan di dalam perasaannya kegigiran, ya, dengan takut melarat, takut nanti kehabisan uang, sehingga orang yang mau berinfak, yang asalnya mau berinfak 20.000 menjadi 2.000 karena dibisiki oleh setan. Setan itu enggak terima kalau ada orang yang mau berbuat baik. Nah, gitu. Jenengan yang mampu datang ke sini berarti mampu mengalahkan setan. Mudah-mudahan seterusnya bisa mengalahkan tipu daya setan itu. Okay? Nah, seperti itu. Sambil jalan barangkali ada yang ditanyakan. Nanti mengalir aja, nanti kalau ada pertanyaan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang perbedaan manusia ini, pertama mungkin dunia, kedua mungkin setan, ketiga nafsu, yang keempat mungkin manusia, makhluk. Yang ketiga tentang perbedaan setan seperti ini, mungkin kita bisa menghilangkan dengan cara pertama kita banyak beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, auzubillahi kepada Allah dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, mungkin bisa juga kita tetapkan bahwa ketika ada gangguan setan datang, kita katakan, kita abaikan saja, itu pasti setan, selesai. Tetapi yang susah itu zaman sekarang gangguan dari manusia. Ketika kita tahu salah, kita ingin menginginkan itu juga nanti menjadi sukses. Sehingga cara menghilangkannya ada yang salah satu orang mungkin melakukan dengan cara uzlah atau menghindar dari manusia. Nah, pengertian uzlah itu di sini bermacam-macam, dan menghindar betul dari aku, dari ini, dari teman. Ada juga tetap di dalam kelompok manusia seperti kita hidup bersama ini, tetapi uzlah. Mohon penyerahannya. Jadi kaitannya dengan menghindari
kita dari sosial media yang membantu ibadah kita. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali kepada surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, yaitu setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Ya, kalau setan dari bangsa jin itu bisa diusir dengan banyak beristighfar, banyak beribadah, banyak mohon perlindungan kepada Allah. Kadang-kadang sing sulit itu setan sing berupa manusia. Gini betul. Ini yang kadang-kadang kita ini, wah pengaruhnya luar biasa ini. Kan gitu kan? Setan yang dari bangsa manusia ini kadang-kadang pengaruhnya lebih kuat daripada setan yang dari bangsa jin. Kan gitu gitu. Ya. Contoh misalnya, ini ya saya juga diceritani, saya juga nggak pernah masuk di di pemerintahan. Orang yang dulu ketika sebelum menjadi wakil rakyat dulu adalah aktivis mushola misalnya gitu, atau aktivis masjid. Dengan kehidupan yang pas-pasan itu dia bisa beribadah terus berjamaah. Maka ketika dia itu menjadi wakil rakyat, ya, menjadi wakil rakyat, pertama, dia itu bersih, Pak. Artinya itu, ini duit apa ini? Enggak, aku enggak terima. Nah, si anyaran, kan begitu ya. Nah, jadi ono duit sing gak jelas itu dheweke iku langsung nolak, Pak. Itu duit apa ini? Enggak, aku enggak terima. Misalnya gitu ya. Nah, akhirnya setan dari bolone, ya, Ustaz, diterima ae. Kan awakmu kan gak njaluk, halal iku. Gak. Pengaruhi mana ya, Pak? Hari itu mungkin gak kena. Ya besok diomongi mana? Ustaz, halal. Kecuali kamu itu minta, kan nggak minta. Terus ono ae Pak alasannya. Nah kan begitu kan. Nah akhirnya dia mau. Ya. Terus berikutnya lagi ada lagi mau lagi. Akhirnya menjadi kebiasaan. Nah kan begitu gitu. Nah kalau dia itu betul-betul sadar akan dunia itu, bahwa ternyata dia masuk dunia itu tidak menguntungkan, maka dia pasti akan memilih jalan keluar. Aku nih tetap ini rusak imanku. Misalnya, ya akhirnya terus ya uzlah tadi bisa diterjemahkan berarti dia keluar dari sarang itu. Betul ya? Jadi mungkin jadi kalau memang dia itu di situ bertahan kok imannya bertambah rusak, agamanya bertambah rusak, maka jalan keluarnya adalah keluar dari situ untuk mencari ridho Allah. Itu lebih baik daripada tetap di situ tapi iman rusak. Nah gitu ya. Maka uzlah tadi itu berarti keluar dari komunitas itu. Nah kemudian bisa menghindarkan diri, kemudian dia kembali lagi bersahabat dengan orang-orang mukmin yang baik, yang bisa menjadikan dia itu menjaga imannya dan menjaga ketakwaannya kepada Allah. Itu seperti itu. Nah jadi seperti itu, Pak. Tapi yo macam-macam tujuan itu, ya. Tapi aku nek gak bertahan dok kene tambah rusak iki misalnya. Ya tergantung aja. Maksudnya kalau dia bertahan di situ bisa memperbaiki kondisi apa enggak? Apa dewek ini tambah rusak dewe? Nah itu masalahnya di situ. Ya, saya punya jamaah begini, dia itu kontraktor PLN kalau nggak salah. Yes, pokoknya pemborong PLN. Terus akhirnya dia itu keluar
sering bermitra dengan pemerintah. Maksudnya itu ada listrik masuk desa, beliau yang senggarap. Pokoknya instalasi yang ke desa-desa itu dia yang. Nah gitu. Akhirnya dia keluar. Ustaz, saya sekarang sudah gak bermitra dengan pemerintah, Ustaz. Saya usaha sendiri saja sak mlaku-mlaku nih. Lho napa, Pak? Saat saya tiap hari disuruh tanda tangan kosong, batin saya kok menolak, Ustaz. Betul saya tidak tenang saya. Nah itu berarti ya seperti tadi itu, dia menarik diri dan tidak kerjasama dengan itu dan memilih usaha sendiri walaupun hasilnya sedikit tapi itu betul-betul halal. Ya jadi seperti itu. Masa saya setiap hari disuruh tanda tangan kwitansi kosong, batin saya kok menolak. Nah gitu loh Pak. Nah itulah termasuk umpan-umpan setan itu lah di situ. Nah orang yang diberi filter seperti ini, saya yakin orang yang masih terjaga ibadahnya itu. Maka kita dalam hal ini harus pandai, Pak. Dalam hal ini harus pandai. Itu. Terus ada lagi Pak? Tapi kita tidak boleh berubah sama fisik ya, fisik kita. Terus kemudian kecuali mungkin yang digunakan ada penyakit apa? Itu mungkin kasus khusus. Seperti kalau kita minum khamr, itu yang menjual, yang membeli, kemudian yang meminum atau yang ikut supaya bisa minum khamr itu semuanya kena dosa ya. Terus kemudian terkait dengan merubah fisik atau operasi atau bagaimana itu yang saya tanyakan mengenai profesi. Itu kan ada dokter spesialis bedah plastik atau bedah operasi plastik atau bagaimana. Nah, ketika ada masalah dengan pasien mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika ada pasien yang sebenarnya tidak masalah, tapi membuat masalah, memancung hidung, membengkak pipi atau kulit, atau bahkan mungkin melakukan kelamin. Seperti itu, apakah dokter yang membedah atau yang mengoperasi itu juga ikut bisa atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Ya, jadi pertama tadi tentang khamr ya. Khamr itu jelas-jelas itu haram, Pak. Jadi ketika itu sudah diharamkan, maka penjualnya juga berdosa. Terus pokoknya yang memfasilitasi dan yang meminum juga sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa. Nah, kalau terkait dengan profesi seorang dokter misalnya, sekarang begini, misalnya operasi plastik ya, kalau tidak ada gangguan apapun yang terkait dengan pasien tadi, nah itu namanya kan merubah ciptaan Allah tadi itu. Kalau faham dengan ayat-ayat yang terkait dengan hal itu, pasti dia akan menghindari. Dan kalau dia melakukan itu pasti hal-hal yang terkait yang diridhoi oleh Allah. Contohnya misalnya habis kecelakaan misalnya, atau habis kebakaran sehingga kulitnya rusak misalnya. Nah makanya itu kan diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada masalah, normal-normal saja, terus gawe apa? Nah kan begitu. Ya, itu yang dihukumi yang merubah tadi itu kalau tidak ada yang terkait dengan kerusakan, tidak ada terkait dengan itu. Nah makanya dia pasti akan memilih cara yang menyelamatkan dirinya, tidak mau merubah itu.
kecuali ada kerusakan, kecuali untuk dari yang tidak baik, maksudnya itu yang mengganggu dalam hal ini, kemudian dioperasi terus diganti ini. Nah itu ditoleransi. Tapi yang tidak ada terkait dengan apa-apa, itu jelas di sini dikatakan wala yughayyiruna khalqallah. Jadi itu, oke. Tapi ada dua penafsiran tadi. Jadi ada yang menafsirkan merubah ciptaan Allah tadi itu diterjemahkan dengan merubah tatanan-tatanan agama yang sudah tersusun dengan rapi. Ada yang mengatakan merubah ciptaan Allah ya termasuk merubah tadi itu. Ya, termasuk merubah tadi itu. Nah, merubah itu ada dua, dari madorot menjadi maslahah. Contohnya ya dari penyakit dioperasi kemudian tidak, itu diperbolehkan, itu ya. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, ya jelas tidak boleh. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Itu. Nggih. Kebetulan saya kan dokter. Nggih. Dijelaskan. Jadi secara dalam ilmu dokter sendiri memang ada proses dan rekonstruksi. Jadi operasi itu dikerjakan tentunya adalah untuk awalnya itu merubah dari sesuatu yang fisiologis menjadi sesuatu yang tidak fisiologis, yang tidak fisiologis dikembalikan. Jadi sesuatu yang tidak bekerja dengan normal dikembalikan menjadi normal. Ya. Contoh misalnya bekas luka bakar yang kemudian tangannya menjadi, kalau orang Jawa boleh dikatakan cepot gitu ya. Ya. Karena sembuhnya kita selama luka bakar itu lukanya dia nahan dulu, lama-lama dia semakin namanya jaringan keloid, dia ditarik ini nggak bisa. Tugasnya itu sudah pasti untuk merilis atau melepaskan Ya. yang luka tadi, dia bisa kembali berfungsi. Tetapi dalam perkembangan ilmu kedokteran makin hari dia akan tiba-tiba muncul ide, ya apa misalnya orang sing keparat itu tambah pintar, namanya operasi estetika itu apa tindakan. Contohnya misalnya bulu mata atau alis itu ditarik ke atas, kalau sudah kedua pipi yang ke bawah itu diangkat. Dia sebagai operasi ganti status ganti orang. Nah ini semua, tetapi saya katakan di dalam dunia kedokteran sendiri, bisa profesi itu dan praktek sendiri itu sebenarnya ada dua kubu. Yang satu masih berpegang teguh sama kaidah Islam, jadi tidak ada tuntunan terhadap baik, tidak boleh normal. Tetapi yang satu lagi itu biasanya orang-orang yang tidak berpegang pada Islam, yang ateis lah, itu yang masih berpegang teguh untuk membuat kecantikan tadi. Yang sampai sekarang itu berkembang dua kubu. Itu tidak bisa disatukan. Jadi kalau kita mengatakan itu semua beberapa kali itu salah, tidak juga, karena ada orang yang tidak mau mengerjakan operasi, sedangkan yang lain masih bisa kembali lagi. Itu betul. Terima kasih. Semakin jelas, Jadi semakin jelas. Jadi yang betul-betul kembali kepada kaidah Islam ya jelas tidak akan mau mengerjakan itu, kecuali sifatnya itu apa ya, merapikan barangkali ya, kalau bahasanya itu misalnya kayak alis misalnya, alis kalau udah murat marit maka dirapikan, itu saya kira tidak merubah tapi merapikan ya. Yang jelas-jelas merubah itu kan hidung pesek dimancungno, itu jelas merubah kan. Tapi kalau alis itu kan dirapikan bahasanya, kan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang paling enak, yang paling selamat ya kembali apa itu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita inilah. Seperti itu ya. Ya seperti itu.
Ya, jadi apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini adalah sudah yang terbaik. Yang terbaik pemberian Allah kepada kita ini. Itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerima dan bisa mensyukuri ciptaan Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau merubah jelas tidak boleh, tapi kalau memperindah, tapi tidak merubah wujud asalnya, itu masih ditoleransi. Tapi kalau sudah merubah, kayak contohnya ya, jelas-jelas wedok dioperasi dadi lanang, jelas kan? Nggak boleh kan? Utawa lanang dioperasi didadekno wedok, wah itu jelas melanggar itu guys. Tapi yang sifatnya memperindah, nggak sampai merubah, itu sebagian ulama masih mentoleransi, kan gitu ya. Itu. Sampun, kita masih ada pertemuan lagi dengan Ramadan, masih satu lagi ya, mudah-mudahan kita masih bertemu satu lagi. Kemudian setelah itu Ramadan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang suci dan berkah ini. Kita akhiri dengan doa bertul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.